Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah rahmatullah, pagi kali ini kita akan melanjutkan terkait dengan peran orang tua dalam Al-Quran, terutama yang berkaitan dengan pendidikan sang anak. Jadi peran orang tua yang sekarang ini kita menjadi orang tua, kita merefresh kembali, refreshing lagi. Jangan-jangan saya sudah seperti itu atau belum. Kalau kita yang menjadi anak, sekarang ini menjadi anak dari orang tua kita, belum berkeluarga sendiri, maka ini menjadi persiapan bagi kita. Bapak Ibu jamaah rahmatullah, tadi subuh sini hujan atau betul? Selatan hujan. Saya sudah rencana mau naik ojek online. Nah, kemarin. Jadi terus kendaraan lagi. Karena dari sini nanti lanjut ke Banjarnegara. Pulangnya mungkin biasanya di tengah malam nyampe Jogja. Nah, jamaah rahmatullah, dari beberapa materi ini sudah kita sampaikan, karena saya siapkan itu ada sekitar 78 slide. Jadi ya kita selesai pada slide ini, nanti lanjut lagi, selesai lanjut lagi. Ini membedakan antara kajian di ahad malam dengan ahad pagi. Kalau adalah sirahnya, kalau ini adalah peran orang tua dalam Al-Quran. Beberapa hal yang sudah kita sampaikan menjadi merefresh kembali kepada kita. Merefresh ini juga termasuk untuk saya. Di dalamnya nanti berkaitan dengan belajar dari keluarga Luqman yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, fenomena kemudian anak sekarang ini, kemudian Mahmud Abbas, Mama muda anak baru satu, itu juga ada fenomenanya. Sindrom apa gitu ya? Kalau yang habis menjabat tidak menjabat itu power sindrom. Ini adalah ibu yang habis melahirkan. Jadi kalau dia habis melahirkan kemudian menggendong menyusui, yang ada adalah kemudian anaknya dikasih sesuatu gak mau, kan udah langsung emosi, kemudian dibanting. Ada sindrom yang merupakan dia merasa capek sendirinya. Saya melakukan kerjaan ini sendiri, saya sendiri, kenapa harus saya sendiri? Ya suaminya kerja. Maka ketika suaminya pulang kerja melihat kondisi istrinya yang sudah capek, kemudian terus kayak depresi yang kecil, ringan itu, suaminya akan sigap mengambil bayinya, digendong, kemudian mengambil barang yang dibuang tadi, mengkondisikan bayi, diletakkan tempat tidur, baru kemudian melakukan assessment terhadap istrinya. Entah dipeluk, dikasih kata-kata motivasi, dikuatkan dengan kesabaran, kan itu. Itu kalau saling memahami. Tapi kemudian kalau misalkan tidak saling memahami, yang istrinya tidak siap kemudian dengan kelahiran anak pertama, ya kan? Itu kan bisa melampiaskan dalam bentuk emosi, marah. Suami yang datang, kemudian lihat kondisi istri yang kemudian tidak siap terhadap bayinya itu, akan mengata-ngatai, itu aja nggak becus, mana kerja ngurus aja nggak becus dan sebagainya. Terjadi bentrok. Nah itu kan pengkondisian. Bagi Bapak Ibu kita yang kemudian sudah melewati masa 7 tahun pernikahan, 15 tahun pernikahan, Pak Zudi itu mendang ya, yang sudah kemudian bercucu, kemudian kan sudah paham terhadap kondisi itu. Nah bagaimana kemudian ketika kita jadi orang tua menyiapkan anak yang masuk fase-fase demikian, fase yang dulu udah kita lewati. Ya tadi Mahmud Abbas, Mahmud Abdul. Kemudian kalau 3 apa nih? Pertama kan Mama muda anak baru 1, Mahmud Abbas. Mahmud Abdul adalah Mama muda anak baru 2. Kalau anak baru 3. Nah ini kan belum pengkondisian. Karena tadi saya sebelum kesini juga sempat mendapatkan satu edukasi yang demikian itu yang harus dikondisikan. Jamaah rahmatullah. Ini kan yang sering dibaca ketika ada pernikahan. Bapak Ibu masih ingat gak ketika dengan menikah itu kan ada nasihatnya, ada mau'izah hasanah. Masih ingat pesan waktu itu apa?
Biasanya kalau ada pesan-pesan untuk calon pengantin, itu pengantinnya itu sibuk sendiri di atas panggung. Aduh senangnya pengantin baru sing kesel sing rewang. Yang sing rewang sing rewang sing kesel. Nah itu kemudian kadang tidak nyampe. Nah kalau saya sih saya kondisikan, ini pesan untuk kalian pengantin. Jadi tidak ngobrol sendiri. Calon pengantin ini ngobrol sendiri. Nasihat ini, mau'idhah hasanah ini adalah untuk pengantin, bukan untuk khusus jamaah yang hadir, bukan untuk para yang datang untuk meramaikan, tapi untuk pengantin. Tapi pengantinnya kemudian tidak mau tahu. Nah, harus kita kondisikan. Ini surah Al-Baqarah ayat yang 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Bapak Ibu sudah mendapatkan ini, dan bagaimana kemudian pernikahan itu adalah untuk sakinah, mawaddah dan rahmah. Tentunya yang dilihat, yang dirasakan belum tentu seindah yang dilihat. Orang lihat sekali, oh dia bagus, cocok untuk saya, untuk pasangan saya, itu baru dilihat. Tapi ketika sudah merasakan, ambar, kurang garam lah, kurang cantik, kurang cerdas lah, dan sebagainya. Tapi dengan demikianlah harus kemudian menerima keadaan. Maka ini di antara peran orang tua, di antara ini. Jadi tidak hanya ini saja tugas kita selaku orang tua, di antara adalah penanggung jawab pendidikan agama atau tarbiyah diniyah. Jadi kita itu tanggung jawab terhadap pendidikan putra putri kita. Wah nggak apa-apa Pak Ustaz. Zaman ini kan sekarang sudah zaman teknologi, nggak perlu belajar ilmu agama. Tinggal tanya AI, nanti juga akan ada jawabannya. Beda Bapak Ibu. AI itu tidak akan dihisap. Dia tidak akan dihisap. Dia jawab kayak apa-apa tidak dihisap. Perilakunya kayak apa-apa tidak akan dihisap. Kecerdasan buatan itu. Tapi kita yang akan dihisap. Maka orang tua memperhatikan pendidikan agama putra putrinya. Ada tipe orang tua yang anaknya sejak kecil sudah diperkuat agamanya. Kalau di pagi di sekolah SD, maka nanti ada diniyah sore. Kalau saya dulu pagi SD jam 2 sampai jam setengah 5 itu masuk diniyah. Diniyah sore. Tapi itu tiap hari. Ada pelajaran sorosnya, ada pelajaran ibadahnya, ya kayak sekolah, tapi kemudian diniyah sore. Nanti kemudian di SMP dimasukkan ke yang sanawi. Ada yang kemudian tingkat aliyah dan tingkat SMA dimasukkan ke aliyah. Jadi dibekali ilmu agama. Kalau sudah kuat, maka kalau anak ini belajar di luar negeri atau di jauh dari orang tuanya, dia sudah punya bekal agama. Tinggal mengingatkan dan mengingatkan. Ada tipe orang lain seperti itu. Ada orang tua kemudian memasukkan anaknya di integrasi, sekolah integrasi. Ada keislamannya ada, kemudian juga ada. Atau sistem boarding, atau ada pondok pesantren. Itu tipe orang tua bagaimana tetap memberikan hak-hak anak untuk mendapatkan tarbiyah diniyah, pendidikan agamanya. Sekalipun kita juga tidak pintar-pintar amat di ilmu agama, tapi kan kalau bisa anak kita lebih pintar daripada kita. Yang kedua adalah di antara peran orang tua memberikan nafkah yang halal, lagi baik, halal thayyiban. Jadi kalau yang masuk ke dalam rumah itu sesuatu yang halal dan dimakan oleh anggota keluarga rumah dengan cara yang baik, maka yang keluar dalam bentuk ucapan ada ucapan yang baik. Sebaliknya kalau yang dimasukkan adalah sesuatu yang haram, nanti kelasnya juga menjadi buruk dan menjadi kotor. Ibu-ibu sudah masak untuk sarapan, Bu? Ya sudah. Sampun. Masa. Saya tanya karena saya belum, Bu. Jadi kita menghindari jangan sarapan pagi, gitu. Kenapa? Nanti tidur ngantuk, habis sarapan ngantuk. Nih, memberi nafkah halal yang baik. Yang ketiga adalah menciptakan lingkungan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Menciptakan, membuat suasana. Sehingga saya tidak tahu apakah sudah menyampaikan terkait dengan Quranik, jadi ayat Quranik. Itu salah satu perannya adalah kalau ada cekcok di antara anak kecil nih, anak-anak yang udah masih bermain, itu maka peran keluarga, peran orang tua adalah menyelesaikan masalah mereka. Bukan sekedar menghentikan. Benar kan? Kalau sekedar menghentikan, anak berantem nih, rebutan mainan. Diam enggak? Angkat tangan. Pada diam enggak? Pada stop enggak? Pada berhenti enggak?
berhenti, nggak usah berantem. Tapi tangannya sudah diangkat, mau memberikan sanksi nih. Namanya menghentikan masalah, tapi tidak menyelesaikan masalah. Boleh jadi mereka nanti akan kembali lagi cekcok. Kalau dari kecil, yang dulu saya sampaikan juga, kalau dari kecil nggak diselesaikan, maka ketika besar bisa menjadi dendam di belakang. Kasus apa gitu? Kemarin ditangkap si pelakunya. Dia korban bullying, korban bullying ketika di SMP, kan dia kecil. Kemudian setua ini, kalau dari usianya sekitar 40-an lebih, melampiaskan balas dendam terhadap pelaku bullying. Jadi diperlihatkan foto korbannya itu bonyok mukanya, dipukulin sama korban bullying dulu ketika SMP. Nah Bapak Ibu, kita juga kemudian harus menjadi aware ya. Jadi aware maksudnya adalah, ya sekali kita tanya, nah di sekolah pernah diomongin yang negatif, dibully tidak? Itu kita harus, jangan kemudian menjadi orang tua gini, rapuh gitu aja nangis, lemah, dikatain kayak gitu aja lemah. Jangan, justru itu kemudian harus didampingi. Jadilah orang tua itu sebagai kayak kesatria bagi anaknya. Awas dia tak bilang sama papa ya. Nah berarti anak itu bangga dengan bapaknya, karena bapaknya menjadi pelindung. Maka kalau anaknya mengadu, diterima adu aja itu dan dijadikan solusinya. Apakah disampaikan pada gurunya, kepada kemudian orang tuanya, atau kemudian dipertemukan untuk baik-baikan. Dan nanti dijelaskan bahwa perilaku dari pelaku untuk membuli anaknya itu benar yang salah. Nah ini yang kemudian nanti kita akan dapatkan masih tinggi tingkat bullying. Tapi jangan heran Bapak Ibu, bullying yang besar itu malah dari keluarga. Perundungan itu kebanyakan adalah dari keluarga, internal keluarga, bukan dari sekolah, internal keluarga. Ya kemudian karena anak di sekolah bullying kemudian bullying sesekali dua kali. Kalau di keluarga, misalkan anak diperintahkan sama orang tuanya, kemudian kerjain tugas gak selesai, kemudian dikatakan gitu aja gak bisa, masa 2 tambah 2 22, 2 tambah 2 berapa? 22, dikata-katain gitu aja gak becus, itu bullying itu Bapak Ibu. Kamu jemur baju aja gak bisa, wah gitu, keluarlah kata-kata yang tidak baik, itu bullying dari orang tua terhadap anak. Jadi kalau di press ternyata bullying itu dan lingkungannya datang dari keluarga, pelakunya mohon maaf orang tua atau orang yang lebih tua dari korbannya. Kalau dia anak terakhir ya berarti mungkin kakak-kakaknya. Kalau tidak, kalau orang tuanya baik berarti saudara yang lebih tuanya. Nah ini kemudian tugas orang tua menciptakan lingkungan keluarga yang sakinah. Bagaimana kemudian meng-create ya, membuat lingkungan menjadi nyaman. Family time, kemudian juga diajak healing. Ayo anak-anak kita makan di luar. Oh ibunya juga senang, anaknya senang. Ternyata bapaknya usung-usung makanan yang di dapur dibawa ke luar rumah. Keluar rumah, sambilnya dibawa keluar rumah. Itu ngirim. Nah kemudian orang tua menjadi teladan, betul, jadi teladan. Beberapa contoh kita sajikan dan juga kemudian menggerakkan anak-anak tanpa pilih kasih, tanpa kemudian mengangkat anak urutan tertentu dan berdoa biasa untuk anak yang lain. Jadi kemudian menjadi sama-sama. Karena kalau sudah kelihatan pilih kasihnya, itu menjadi tidak baik bagi anak yang lainnya. Itu loh, Papa, kamu dicari Papa gitu. Ngapain kok saya terus dijaga? Memang kamu anak emasnya sana loh. Kamu dicari mama itu loh, cari mama itu. Kok saya terus? Ya memang kamu anak emasnya yang sering didoakan kan kamu, maka sana loh bantu. Jadi ada kemudian semacam persaingan atau merasa tidak baik di antara anak-anak karena ada anak yang tahu bahwa orang tuanya ini doanya pilih kasih. Ya Allah, berkatilah anak saya yang kedua, dan juga anak yang ketiga. Padahal anaknya 5. Kalau nggak 2, 3, 2, 3, 2, 3. Yang lain dianggap biasa. Nah, jamaah rahimahullah, mau ngantuk Bapak Ibu? Tidak, makin periksa kayaknya ngantuk. Nah, jamaah rahimahullah, itulah pertanggungjawaban pendidikan agama. Di berapapun usia kita, selama kemudian kita masih hidup, anak juga masih ada. Maka ini juga tetap harus kita perhatikan. Ustaz, anak saya kan sudah nikah, selesai Ustaz. Bukan masalah selesai, ingin tetap dapat pahala atau tidak, gitu. Karena saya perempuan, Ustaz, dia sudah menjadi istri dari menantu saya yang laki-laki, dia juga baik, paham agama. Kan bukan berarti sudah selesai.
tapi kemudian malah bisa belajar bareng, tanya anaknya. Saya itu pernah mungkin dites sama bapak almarhum, Kis, panggilan Kis, Kis. Kenapa saya cari istri anak pertama? Karena saya di rumah tuh anak ke-8, di rumah panggil Kis, Kis gitu. Jadi kalau nikah sama anak pertama kan dipanggil Mas. Betul, jadi saya manggilnya Mas gitu. Di rumah panggil Kis gitu di rumah. Itu termasuk strategi Bapak Ibu. Di keluarga mertua itu mau anak yang paling kecil itu kalau perempuan dipanggil Mbak, kalau laki-laki panggil Mas. Bahkan orang tua manggilnya juga gitu, Mas atau Mbak. Jadi ya nanti terbiasa. Nanti keluarga saya Kis. Karena ada ke-8, 7 orang itu manggil saya Kis. Tapi kalau sehari itu misalkan mereka bertujuh manggil saya masing-masing 3 kali, nah berarti 21 kali saya dengar Kis. Kadang bosan juga dipanggil Kis, panggil saya Allah, waduh gitu. Nah ini pertanggungjawaban dalam pendidikan agama. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Kata-kataku yang berarti adalah perintah. Ini kan ditujukan kepada orang yang beriman. Kalau dalam konteks keluarga adalah kepala keluarga. Kalau dalam konteks bermasyarakat adalah kita semua orang-orang yang beriman. Nah, karena ada wa ahlikum, diri kalian dan keluarga kalian, maka ini adalah untuk orang tua. Qu anfusakum, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari nar. Nar adalah api neraka. Segala bentuk perilaku yang menjerumuskan pelakunya kepada neraka harus dihindari. Kalau tahu harus dihindari, kalau tidak tahu maka fungsinya ikut pengajian adalah biar tahu apa-apa yang dilarang dan mana-mana yang diperintahkan untuk dikerjakan. Ini menjadi berat tanggung jawab orang tua ketika kemudian orang tua membiarkan anak meniti jalan hidupnya sendiri. Maksudnya adalah biarin udah besar, susah diatur biar cari makan di luar sana. Dia merasa cuek, Bapak Ibu. Karena ini orang tua tidak merasa cuek. Kita hidup juga susah diatur. Udah sana, keluar dari rumah, nggak jelas nantinya. Maka ketika tidak ada kontrol dari keluarga pada anggotanya, anak akan menjadi bebas. Jadi Bapak Ibu, tantangan di luar lebih keras. Kalau bisa nggak kuat di rumah dibentak-bentak, di luar lebih keras dari bentakan di rumah. Gitu. Soal di rumah nggak enak, baru tidur suruh bangun pagi, suruh sholat, maka saya keluar. Anak ngobrolnya demikian, itu lebih baik untuk masa depannya daripada dibiarkan akhirnya ujung-ujungnya tidak pada sholat. Karena kita sampaikan survei Gen Z dengan younger milenial, Gen Z dengan anak-anak mudanya itu peluang meninggalkan sholatnya itu lebih besar. Semakin muda maka semakin bolong-bolong sholatnya. Itu survei loh. Nah kenapa kalau bapak-bapak kok tidak? Ya ada tapi kecil. Karena bapak-bapak ibu-ibu itu sudah mempersiapkan untuk kehidupan berikutnya. Itu bapak ibu sudah siap tak? Sudah siap. Apalagi yang mau dibanggakan? Nah, maka orang tua itu biasanya sudah selesai dengan urusan dunianya, mempersiapkan diri dengan akhiratnya. Maka petuahnya itu lebih mengena dan lebih halus dan juga lebih lembut. Ini tarbiyah diniyah. Nah, kalau kita lihat memberikan tarbiyah diniyah, kemudian kalau kita lihat Luqman Hakim juga memberikan nih. Wa qala Luqman libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Kalau kita pernah dengar tentang syirik, maka tentang syirik pelakunya namanya musyrik, kita lihat kesyirikan yang terjadi di anak-anak muda, di kalangan anak muda itu seperti apa? Kemungkinan berbeda Bapak Ibu. Kalau yang pelaku kesyirikan, orang yang musyrik, orang tua biasanya apa kesyirikannya sesuai dengan profesi. Kalau misalkan dia adalah pedagang dan laris dagangannya, apa dilakukan untuk kesyirikannya? Jimat penglaris. Dia menggunakan jimat penglaris karena profesinya di situ. Jadi kesyirikan sesuai dengan profesi. Tapi masa iya sih Pak Ustaz? Tapi dia kan berjilbab. Saya kan jilbab. Ya jilbab nggak bisa kurang gitu. Tapi kadang untuk itu juga bisa. Nah kemudian yang kedua adalah kalau misalkan profesi adalah orang yang maaf, yang nggak sepuh, sakit-sakit nggak sembuh-sembuh, beda lagi, dia tidak menggunakan jimat penglaris, kayak jimat penguat. Jadi biar badannya kuat, tapi yang menggerakkan adalah jin yang ada di dalam dirinya.
Kalau dia adalah petani, nopo kesyirikan. Godaan kesyirikannya apa ya? Itu godaan kesyirikan sesuatu yang ditanam antara pojok sawah sini, pojok sawah sana, pojok sana, pojok sana, pojok sana. Ya kan? Kenapa nih Bu? Nah, itu biar nanti kemudian tidak dicuri dan sebagainya. Kisah di daerah Pati yang sampai ke saya, ada pencuri kelapa di atas tuh, cuma di kelapa itu naik kelapa, nggak bisa turun. Jadi nggak bisa turun dari malam sampai pagi, disuruh turun nggak berani turun dan tidak bisa turun. Baru kemudian yang punya pohon tanah dan kelapa ini datang, dah turun, baru turun dia. Ketika dia, kenapa kamu tidak turun? Saya nggak berani turun, dan ada di bawah itu laut, air laut. Lebih baik saya di atas daripada kena jatuh ke laut. Padahal ya tanah biasa, tanah biasa. Nah, karena seperti itu kan sesuatu yang tidak logis. Masa tanah berubah menjadi laut kecuali ada perbuatan melibatkan jin. Nah, bagaimana dengan Gen Z? Bagaimana bentuk kesyirikan? Ada nggak godaannya? Ya tetap ada. Kemarin sudah lewat, yang bisa jadi datang lagi. Cek khodam online. Ternyata saya tanya beberapa mahasiswa itu, ya kadang dia iseng-iseng nyoba. Cek khodam online, kemudian masukkan namanya, oh khodamnya apa gitu, khodamnya apa, itu dan keluar. Lepas bukan. Nah kemudian ada khodamnya, Fulan kosong, Andi isi. Nah si Andi ini kan kemudian terus penasaran, isinya apa? Cek lagi tanya, Andi isimu adalah beruang. Tanya lagi, besar apa kecil? Kecil. Tanya lagi, warnanya apa? Putih. Tanya lagi, giginya gimana? Gingsul. Beruang giginya gingsul. Jadi kemudian terbawa dalam imajinasinya, ya Allah, di dalam tubuh saya ada beruang, ada jin yang berwujud beruang. Dan gimana cara menghilangkannya? Kamu lakukan ritual ABC, masuk di situ. Maka termasuk orang tua dengan kemampuan dan keterbatasan yang kita miliki, kita juga ikut update media sosial. Apa sih yang sedang berkembang? Gitu. Setidaknya adalah bisa juga kemudian membuka HP anaknya. Ya memang kalau dikatakan itu kan masalah privasi, dia kan anak saya. Karena saya bertanggung jawab terhadap pendidikannya. Dia. Ada pihak lain yang kemudian protes, wah ini orang tua suka buka-buka kamera HP anaknya. Dia kan anak saya, tanggung jawab dunia akhirat. Kamu siapa? Anda siapa? Wah ini melanggar HAM. Anda siapa? Apakah kamu siap menanggung beban hisab anak saya di akhir nantinya? Nah, gitu. Jadi kita Bapak Ibu yang bertanggung jawab terhadap putra putri kita. Jadi kalau misalkan putra putri kita maaf dapat ujian sakit, kan juga kita orang tua yang kemudian bertugas untuk mengobatinya. Anak kita kemudian lapar, kita yang berkewajiban untuk memberi nafkah kepadanya. Maka kita bertanggung jawab. Inilah mengapa anak itu harus paham bahwa dua orang yang berada di kanan kirinya, bapak ibunya, itu adalah mereka yang bertanggung jawab terhadap dunia akhirat anak ini. Itu mereka bertanggung jawab. Kita itu bertanggung jawab Bapak Ibu. Jadi kita harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang selama ini kita mintakan kepada Allah dan diwujudkan. Sebelum menikah minta dipertemukan jodoh, Allah kabulkan. Ketika setelah menikah minta kepada Allah keturunan, Allah kabulkan dan Allah kabulkan, kan harus dijaga. Maka itu nanti harus dilihat larangan syiriknya. Nah, bagaimana kemudian kalau kita ingin mengetahui anak kita syirik atau tidak, maka bisa kemudian bertanya, berdiskusi tentang masalah akidah ini. Jadi pendidikan akidah juga perlu kita sampaikan kepada anak-anak. Termasuk juga kemudian melihat apakah dia memiliki barang yang dielulukan atau tidak. Barang itu akan menjadi barang biasa kalau diyakini sebatas fungsinya. Misalkan, wah saya haus, saya mau minum air. Saya yakin air ini bisa menghilangkan haus saya. Nah, keyakinan itu sudah sesuai dengan fungsi air atau tidak Bapak Ibu? Bahwa air bisa menghilangkan haus kalau diminum. Sesuai kan? Maka keyakinan itu tidak salah. Karena memang fungsi air itu kemudian salah satunya menghilangkan haus dan dahaga. Gitu. Wah, tanamannya mati, mau saya sirami dengan air dah gitu, air. Nanti biar hidup, saya yakin adalah hidup. Lah iya, memang fungsi air adalah kemudian bagi tanaman yang menghidupkan. Semuanya kembali pada Allah. Tetapi kalau orang memberikan keyakinan yang berbeda daripada fungsi barang tersebut, air ini kalau dioleskan ke mata orang yang ngantuk akan hilang ngantuknya. Ya iya memang. Tapi kalau diyakini kemudian dijabi-jabi, minum air ini, kenapa? Kita
Pokoknya minumlah, ini nanti akan mengembalikan kesehatan dan kepulihan dan sebagainya. Gitu. Padahal ini air ini tidak dicampur dengan obat sirup atau obat yang lainnya. Jadi mudah air. Dan tidak dibacakan kemudian bacaan yang khusus. Bagaimana kalau bacanya bacaan Al-Quran yang khusus pun itu harus digantungkan kepada Allah, bahwa Allah yang kemudian memberikan kesehatan. Tapi kalau misalkan air ini, kenapa air ini sudah dijamin-jamin sama si fulan, sudah disebut ini akan memberikan kesehatan, jangan kamu buang. Kalau keyakinannya seperti itu, meyakini yang mendatangkan kesehatan adalah air, itu sudah masuk kepada kesyirikan. Sudah lama nih, 2010 nomor 11, anak SMA kehilangan sepeda motor, ya kan, sepeda motor. Karena saya dapat informasi itu, saya tanyakan sudah buat BAP, berita acara perkara. Jadi kehilangan di mana? Di polsek. Tidak. Kenapa kamu tidak buat berita acara di polsek kalau kamu kehilangan motornya? Terus kamu apa yang melakukan? Ke dukun. Buat BAP-nya ke dukun. Kalau motornya baliknya enggak juga. Lalu dukun kalau kehilangan motor juga ke kantor polisi kok. Nah, dicari sendiri tuh. Nah, itu ternyata tidak disampaikan pada orang tuanya perilaku anak ini. Jadi ketika orang tuanya kita kasih tahu, kaget tuh, kok bisa ya nak sakit dulu? Iya, itu sudah gugur itu. Syahadatnya sudah gugur, ibadah sudah gugur, berat betul. Maka ketika misalkan putra putri ada yang mendapatkan ujian, entah jatuh atau kehilangan, maka jangan kemudian marah yang dikedepankan, tetapi kemudian cari tahu, cari bagian daripada perkara ini. Misalkan memposisikan diri sebagai korban, gimana rasanya jadi korban? Ya ngomong dengan anak, Bapak Ibu. Inilah Gen Z, Bapak Ibu, Gen nomor generasi nomor 3. Nah itu gitu. Nah kemudian yang kedua adalah masih dari keluarga Luqmannya. Karena ini kan pendidikan agama, dampaknya itu ke sini, berbakti kepada orang tua. Jadi kalau ada anak yang tidak taat terhadap orang tua berhak untuk menegaskan kepada anak supaya dia taat terhadap dirinya. Jangan membiarkan. Kalau orang tua membiarkan, loh bu, jadi kan kok dikata-katain, dibentak sama anak, kok biasa bujaku memang angel diatur, memang dari dulu memang seperti itu. Nah, jadi kok biasa, harus mana piye mana gitu. Mau apa lagi, sudah seperti itu mana saya. Nah, itu kalau dibiarkan Bapak Ibu akan menjadi-jadi. Sama seperti orang itu menjerumuskan itu ngerokok, bukan ngerokok lain, ngerokok. Kenapa? Karena dia berani membantah orang tua. Anak membantah orang tua dibiarkan, sama seperti menggiring anaknya pelan-pelan. Neraka ya. Kecuali kalau orang tua memberikan ketegasan, anak kemudian membantah orang tuanya, udah tegas. Ingat, gak boleh anak seperti itu. Ngomong seperti itu sama orang tua. Itu adalah anak, itulah posisi orang tua. Ketika anaknya mau masuk neraka itu ditarik, jangan ke sana, sini loh, ke surga sini loh. Jangan ke sana, ke sini loh. Itu mengingatkan anak yang salah itu seperti itu, Bapak Ibu. Karena surga, orang tua bagi anak bisa menjadi pintu surganya. Orang tua bagi anak bisa menjadi pintu nerakanya. Maka kalau anak misalkan kemudian membantah, membentak, berkata kasar, itu dia akan ditarik oleh neraka. Ayo sini, ditarik sama neraka. Terus bentak orang tuamu biar kamu lebih dekat kepada saya. Ayo pisui orang tuamu biar kamu lebih dekat kepada saya, pada neraka. Maka orang tuanya mengingatkan agar dia itu insaf, sama seperti orang tua menarik anaknya dijauhkan dari neraka. Sini. Gitu. Maka kemudian menjadi salah ketika ada orang tua kemudian mengingatkan anaknya, mungkin dalam bentuk cupitan pendidikan, dicubit kemudian dilaporkan, lebih ini kan anak saya mendidiknya dengan seperti ini. Atau anaknya kemudian menjadi protes, melaporkan orang tuanya. Nah kalau seperti itu ya nanti menjadi menjadi nggak jelas gitu. Nah itulah hal-hal yang kemudian harus kita antisipasi. Nah, jamaah rahmatullah, bagaimana kemudian dengan pengalaman kita? Misalkan Bapak Ibu yang punya pengalaman, itu juga bisa diterapkan sharing dengan yang lain. Nah, di sini wawasadal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi 'amaini an yashkurli wa liwalidayhi ilayyal masir. Kami mewasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tuanya, kedua orang tuanya. Yang dimaksud kedua orang tua itu adalah orang yang darinya anak ini lahir. Ibu, kapan seseorang disebut sebagai ibu?
Kalau dia melahirkan anaknya, jadi dia ibu bagi anaknya, bagi anak. Apakah ibumu orang perempuan yang melahirkan? Kok itu adalah ibuku? Itu. Bapak-bapak, kapan seorang lelaki disebut suami? Kalau setelah nikah, belum tentu. Ketika istrinya masih hidup. Iya, kalau istri masih hidup, kalau istrinya sudah tidak ada, ya makanya tetangganya. Maka setelah itu guna menjadi berubah seiring dengan tanggung jawab. Perubahan status itu juga perubahan tanggung jawab, dan tanggung jawabnya lebih besar. Bagi seorang anak di sini, kita sebagai seorang anak, mohon maaf, senakal apapun orang tua kita, mohon maaf, misalkan ada senakal apapun orang tuanya, tetap anak itu berbuat baik terhadap orang tuanya. Jadi orang tua itu istimewir, saking istimewa itu dari istimewir. Jadi harus diketahui apa istimewanya, harus dipatuhi dan ditaati oleh anak-anaknya selama tidak dalam kemaksiatan. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Tidak boleh. Orang banyak nyuruh apa untuk maksiat, tidak boleh dituruti. Maka harus diingatkan. Masa kemudian anak, nah itu loh, biar janinmu nggak hilang, kamu gantung aja jahe di kamarmu itu biar janinmu nggak hilang. Kan nggak nyambung Bapak Ibu. Saya sedang tidak punya ilmu tentang masalah kandungan, nggak nyambung. Jahenya kemudian taruh di tembok digantung, jadi ada di dalam rahim ibunya. Gimana bisa hilang? Biar tidak diambil makhluk halus. Nah kan gitu. Sedangkan kita punya Al-Quran, ada Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ketika ditanya siapa yang menyuruh kamu menggantung jahe di kamar, ibuku, ibunya. Ya kalau secara status ya Muslim gitu. Nah, taat terhadap orang tua selama tidak dalam kemaksiatan. Selama tidak dalam kemaksiatan. Kalau tidak dalam kemaksiatan boleh taat kepada orang tua. Nah, orang tua yang baik tidak mungkin menjerumuskan anaknya pada keburukan dan kehancuran. Sedangkan kita jamaah rahimahumullah memang harus ngecek. Tidak cukup anak saya sudah nikah, sekalipun kemudian sudah berkeluarga, maka ketika kita ingin melaksanakan amanah dari Allah, saya memastikan dia anak saya baik-baik saja. Itu. Lalu gimana keluarga mau sehat-sehat toh? Sehat. Anak-anak gimana? Rajin sholat kan? Iya rajin. Gimana bapak ibunya rajin kan? Rajin. Itu termasuk pendidikan agama. Jadi kemudian kita tidak sekedar menggurui, tapi melaksanakan tugas kita selaku orang tua, memastikan anak yang sudah berkeluarga ini juga on the track, sesuai dengan apa kondisinya dan sesuai dalam kebaikan kepada Allah Taala. Nah kalau misalkan dia tidak baik-baik saja, Bapak Ibu, itu nanti berdampak pada keluarganya. Gitu. Misalkan gini Bapak Ibu, kita selaku orang tua tidak punya basic tentang arsitek misalkan, pembangunan rumah. Anak atau menantu kita curhat sama kita, Pak, ini kita bikin rumah, bangunan seperti ini, menurut Bapak gimana? Ya Bapak Ibu harus kemudian menunjukkan ke kita, tanya aja, ini pakai cakar ayam nggak ya? Padahal nggak tahu cakar ayam itu apa. Kemudian pakai ini nggak, menanyakan hal yang penting. Menghadapnya kemana? Ke barat. Kenapa nggak ke timur? Pertimbangannya apa? Kalau ke timur cahayanya lebih tidak begitu panas karena di pagi hari, sekalipun nanti panas, dibanding kalau misalkan menghadap ke barat, karena nanti matahari akan terbit, akan tenggelam, siang itu kan panas ya baginya. Nah itu cuma bertanya, tapi nggak apa-apa, lebih ini kok Pak. Kalau lebih ke barat itu nanti ini kok ada tanaman yang akan kita tanam di sana. Kalau menghadap ke timur malah nanti mau menghadap ke bagian belakang rumah tetangga. Oh iya. Jadi ada ikut andil. Jangan kemudian ketika ada konsultasi masalah bangunan rumah, kamu tuh ngecek bapak ya, bapak itu nggak ngerti masalah bangunan, masalah ditanya kayak gini sih. Ya, anak maunya kan ingin dia bersupport gitu. Sekalipun memang tidak paham betul bapaknya terhadap bangunan, ada intens tanya, ini dananya berapa ya gitu. Anak-anak baik juga akan menjawab, ini Pak, estimasi dari arsitek sih 350 juta. Oh, sudah ada belum? Berapa yang sudah ada kan gitu tanyanya. Jangan kemudian jadi orang tua, memang kamu bisa bangun rumah sebesar ini, sebanyak ini, dananya. Kerjamu apa sih? Mas, kapan mau selesai? Utangmu bagaimana? Nah, ini malah menjadikan orang anak jadi down. Maka tidak menjadi tempat kembali.
orang itu menjadi tempat kembali yang nyaman bagi anak-anaknya. Maka kalau anak itu ada curhat terhadap orang tuanya, jadilah tempat yang nyaman untuk menerima curhat sang anak, kan gitu. Meskipun ini biasanya yang sudah berkeluarga. Pak, ini suami saya ini susah diatur. Sama bapak dulu juga seperti itu. Ya kemudian dia diem gitu bapak ibu jamaah rahimahullah. Bahkan kalau nikahkan bapak ibu punya anak perempuan sudah berkeluarga, kadang curhatnya kembali kepada keluarga. Kadang nyaman, ya itu hal yang manusiawi, boleh-boleh saja. Tapi itu juga bagian daripada keluarganya. Nah, atau tanya kepada ibunya, Bu, dulu bapak ketika nikah sama ibu itu setaman ini enggak juga. Bapakmu dulu juga enggak terawat, saat nikah sama ibu lebih terawat. Oh sama Bu ya? Iya sama, kita ini punya lelaki yang sama perilakunya, susah merawat diri. Kan curhat itu dipahamkan. Kalau anak misalkan curhat terkait dengan kondisi keluarganya yang kurang survive, kurang nyaman, masalah ekonomi, dikuatkan, nggak apa-apa. Dulu bapak ibu juga demikian, awal-awal menikah juga rintisan makan sepiring berdua. Kemudian apalagi yang ngirit-ngirit gitu, masih ngenes-ngenes ya. Ketika hujan juga bocor, ngekos dulu bapak itu masih ngekos, masih kuliah lagi. Ini sekarang kamu sudah punya tempat tinggal sederhana, bersyukur. Dikuatkan. Memang prosesnya seperti itu. Lah anak baru menikah usia 2 tahun pernikahan, melihat orang yang sudah 20 tahun pernikahan, jalannya sudah settle, sudah bagus, kehidupannya sudah tertata. Kapan ya saat seperti itu? Ya, langkai dulu 18 tahun pernikahan. Ada perjuangannya, jangan waksinawan terlalu cepat. Dulu kalau kamu lihat orang yang kemudian memiliki warung banyak di mana-mana, yang jualan steak itu, ternyata dulu ketika jualan baju di emperan dikejar, diusir, Bang Jody, diusir kan. Jangan lihat proses hasilnya, proses awalnya ini loh, yang kemudian dulu pernah dilewati. Nah sama seperti sekarang kita ini. Nah kemudian jamaah rahimakumullah, kita juga menyadarkan pada diri dan juga pada keluarga. Ingat ya, kita ini diawasi oleh Allah. Kita ini diawasi oleh Allah. Jadi di saat kemudian misalkan anak di rumah ditinggal untuk keluar kota orang tuanya, ya jangan melakukan kemaksiatan, jangan sampai meninggalkan sholat meskipun di rumah sendirian, karena Allah nggak kasih tuh, gitu. Jangan kemudian melakukan hal-hal yang haram, makan minum yang haram di rumah meskipun ditutup, tidak tahu Allah mengetahui loh. Nah ini kan benar kita sampaikan, termasuk untuk diri kita, termasuk untuk suami kita, untuk istri kita. Bapak-bapak ini ada yang suka mancing nggak? Mancing ikan, bukan mancing keributan, mancing ikan. Jadi ketika mancing bagaimana? Kalau merasa diawasi oleh Allah kan tetap menjaga. Alhamdulillah mancing, baru mancing dapat, baru joran dilemparkan kemudian dapat. Alhamdulillah dia bersyukur. Tapi dia lupa bahwa dia itu banyak ikan yang didapatkan ternyata di tempat yang salah. Dia mancing di kolam orang lain, itu kan salah. Apalagi sampai malam-malam sembunyi-sembunyi dan sebagainya. Jadi tidak ada sesuatu yang kemudian terlepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Luqman kemudian mengajarkan kepada anaknya dirikan sholat. Kenapa sih dalam beberapa banyak pertemuan sholat dilakukan, diterangkan, ditekankan, disampaikan? Masih banyak Bapak Ibu yang kemudian meninggalkan satu, masih banyak. Masih banyak. Termasuk ketika kita dapat amanat anak dan dia belajar jauh dari orang tua, karena harus dipastikan sholatnya. Kalau dia di boarding, di pondok, insya Allah sudah ada yang mengawasi. Saat pulang kan berbeda. Gimana Bu putrinya setelah pulang dari asrama? Ya Allah susah, Ustaz. Bangunin subuh aja susah. Kalaupun bangun nanti tidur lagi gitu. Apakah di asrama diajarin kayak gini? Malah kaget. Enggak nih. Di asrama itu ya bangun sebelum subuh, kemudian sholat, kemudian mereka ada kelas, kemudian terus aktivitas, masuk ke kampus. Kok beda ya dengan di asrama ya? Iya. Nah kayak gitu. Kadang orang tua yang baik adalah, masa kamu seperti ini sikap di asrama, ayolah tetap semangat beraktivitas. Tapi kemudian ada orang tua yang memaklumi, maklum di asrama kan banyak kegiatan, ya biar di sini dipuas-puasin aja di rumah kayak gitu. Nah ini orang tua ini bahaya. Maklum di asrama kan nggak boleh bawa HP, biar di sini dipuas-puasin, main HP, kemudian sebagainya. Hati-hati. Ada yang kemudian tetap monitoring. Kemarin saya lihat beberapa postingan keluarga itu, saya lihat ketika anak-anaknya pada liburan di rumah itu
copy paste. Agenda di asrama, di pondoknya, di copy diterapkan di rumah. Kalau misalkan sholat berjamaah, ya di rumah sholat berjamaah. Kalau misalkan di sana ada kegiatan mengaji, ya di rumah mengaji. Gitu. Pada jam yang sama, pada waktu yang sama. Tapi kalau di asrama ada jam bebas acara mandiri, nah di rumah juga acara mandiri. Jadi ada koneksitas antara orang tua dengan pihak pendidikan atau di asrama. Bagaimana dengan mahasiswa pun bisa. Nah, amar ma'ruf nahi munkar. Bapak Ibu, anak itu kemudian kalau lagi kuliah, dulu kita kuliah pulang, itu kemudian ditarik ke masjid. Ayo ke masjid, itulah adik-adik pun dibimbing. Kita buat semacam drama, kegiatan untuk adik-adik. Karena orang tua orang tua memberikan amanah kepercayaan, itu kelola masjidnya. Mumpung kamu di rumah, mumpung kamu pulang dari kampus, ilmu yang kamu dapatkan di kampus coba terapkan. Apa yang bisa diterapkan, terapkan. Apa yang kurang, perlu bantuan, ngomong sama bapak-bapak, nanti akan dicarikan bantuannya. Nah, inilah amar ma'ruf nahi munkar dan juga tetap sabar. Perempuan dengan laki-laki, kalau sabarnya itu lebih sabar siapa nih? Perempuan laki-laki. Laki-laki. Ibu terima. Siapa yang lebih sabar antara laki-laki dan perempuan? Tak tanyakan di sini. Tanya nanti. Nah, nanti kita tampilkan kalau sudah ada jawaban, kita tampilkan insyaallah. Nah, maka kemudian ada tulisan sabar. Sabar artinya adalah isbiru wa sabiru. Tidak selalu yang diharapkan itu sesuai dengan realita. Ada idealismenya. Maka pembahasan Quranik dan itu Quranik untuk ibu-ibu, maka jangan kemudian harus memaksakan sesuatu sesuai dengan ekspektasinya. Kadang tidak sesuai dengan ekspektasi. Siapa nama Ibu Maryam? Ibunya siapa namanya? Hanan, betul. Itu kan di luar ekspektasi. Hanan juga kemudian menganggap ini bayi saya, ini laki-laki nanti saya tak khidmahkan ke Baitul Maqdis. Suaminya kemudian bilang, Bu, jangan gitu. Siapa tahu anak kita perempuan. Laki-laki. Pokoknya ini laki-laki udah kerasa kok, udah kerasa. Ternyata yang keluar adalah perempuan. Kan sesuai dengan ekspektasinya. Bagaimana juga demikian? Ya sabar. Anaknya kemudian ingin sesuai dengan keinginan orang tuanya, kamu akan lulus, kemudian dirinya tinggi, ekspektasinya tinggi, ternyata kemudian tidak. Karena seperti itu akan menjadi sesuatu yang berbeda. Nah, dari sini jamaah rahimakumullah, maka sebelum akhir mana tidak boleh sombong dan angkuh. Kalau misalkan anak kecil merasa sombong dengan apa yang dimiliki, harus ditegur, nak jangan sombong. Kemudian kadang temennya yang sombong, kemudian juga kita ingatkan, Bapak saudara kita jangan sombong dan jangan menuduh orang lain sombong. Kamu sombong ya? Jangan. Orang lain tidak menyatakan dirinya sombong dan dituduh sombong dan juga angkuh. Dan juga kemudian bersikap rendah hati dan juga sederhana. Ada kemudian orang keluarga yang kaya mampu, tapi kemudian tetap melatih anaknya untuk tetap sederhana, tidak memperlihatkan kekayaan orang tuanya. Anak-anak kecil kalau main pada pegang uang, berapa uang yang dipegang? Biasanya 2.000 atau 5.000. Ini sengaja orang tanya, nih kamu pegang 100.000 sana main sana teman-teman, untuk memperlihatkan siapa orang tuanya. Diajarin sombong gitu. Diajarin sombong. Nah, sombong amat ya. Nah, inilah jamaah rahimakumullah. Kita berada di slide-nya ini adalah 12G. Berarti besok kita lanjutkan di slide yang ke-13. Dan tadi saya sampaikan 13 berapa jumlah slide-nya tadi ya? Adalah 77. Bukan 78. Nanti kemudian kita sampaikan secara bertahap. Minta tolong Pak B nanti mengingatkan. Demikian Ibu Bapak jamaah rahimakumullah. Ini menjadi insight dan dari kami sampaikan refreshing. Kita di-refresh lagi tugas kita sebagai orang tua. Karena kebanyakan yang hadir adalah orang tua dan sekali tadi kita menyinggung masalah untuk pendidikan anak. Nah, insyaallah bisa kita lakukan lagi di lain kesempatan insyaallah. Aku lupa lihat astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak ini jemaah yang mulia.